Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 dan 3 kita gabungkan tentang kebersamaan dan bersyukur atas keberagaman Indonesia. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia, terutama bangsanya, diciptakan dengan keberagaman. Namun, dengan keberagaman yang ada, kalian harus tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, salah satu keberagaman di Indonesia adalah tarian adat daerah. Kalian tentu tahu, Indonesia itu dibagi menjadi 34 provinsi. Nah, di sini ada gambar-gambar yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap provinsi sebentuk tarian adat daerah. Keberagaman budaya bangsa Indonesia membuat negara ini menjadi negara yang memiliki banyak sekali kesenian daerah. Siapa yang memiliki kesenian daerah? Biasanya kesenian daerah itu dimiliki oleh tiap suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, salah satu gerakan dalam tarian itu tentu ada yang membatasi. Apa yang membatasi gerakan pada tarian? Yang membatasi adalah formasi dan pola lantai. Jika tidak ada formasi dan pola lantai, tentu akan berantakan dalam penampilannya. Nah, apa itu formasi? Formasi adalah sebuah kombinasi dalam tari untuk menciptakan tarian yang indah jika dilihat oleh banyak orang. Sedangkan pola lantai merupakan garis imajiner. Apa itu garis imajiner? Garis imajiner adalah garis khayal yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus ataupun garis lengkung. Nah, kalian di sini bisa melihat beberapa formasi dalam menari. Nah, kalau yang di atas itu gerakan A dan E itu merupakan gerakan ke depan, ke belakang, atau gerakannya lurus. Kemudian untuk B dan D itu merupakan gerakan membentuk garis diagonal. Yang C itu gerakan yang menunjukkan garis horizontal atau sejajar ke samping. Dan yang E itu merupakan gerakan melingkar atau membuat bentuk lingkaran oleh seorang penari. Sedangkan di bawah itu merupakan formasi penari. Nah, formasi penari A dan F itu formasinya adalah diagonal atau pola lantai diagonal. Kemudian yang B itu pola lantai tapi bentuknya segi 5. Kemudian untuk yang C itu adalah pola lantai garis lurus ke depan, atau kadang-kadang orang mengatakan itu adalah pola lantai vertikal. Yang D itu adalah pola lantai zigzag, dan yang E itu adalah pola lantai berbentuk lingkaran. Tentu kalian tahu ada beberapa ciri tarian tradisional dari Indonesia yang formasinya atau pola lantainya mendatar. Apa itu? Misalnya tari saman. Dari mana tari saman? Tari saman adalah dari Aceh. Kemudian ada juga pola lantai lingkaran. Ini biasanya digunakan oleh penari yang menarikan tari kecak. Tentu masih ada lagi beberapa tarian yang ada di Indonesia dan kalian pasti tahu tarian-tarian dari daerah-daerah tertentu. Nah, di dalam menari itu akan lebih indah, gerakannya akan bersama-sama dan kompak apabila diiringi dengan musik.
Ya, musik itu akan memberikan tariannya lebih enak didengar musiknya dan juga lebih enak dipandang tariannya. Nah, alat musik untuk didengarkan kita itu menggunakan indera pendengaran. Tentu kalian tahu, indera pendengaran kita adalah telinga. Nah, telinga adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai indera pendengar. Kalian bisa amati, ada daun telinga, kemudian saluran telinga atau lubang telinga, kemudian gendang telinga, kemudian di situ ada telinga tengah, kemudian yang terakhir telinga dalam, dan ada yang namanya saluran eustasius. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu daun telinga atau pinna. Tentu kalian semuanya tahu, telinga itu digunakan untuk mendengarkan. Nah, apa fungsi dari daun telinga? Fungsinya adalah untuk menangkap atau mengarahkan suara ke telinga kita. Yang kedua adalah saluran telinga. Apa fungsi dari saluran telinga? Fungsinya adalah mentransmisikan atau meneruskan suara dari daun telinga ke gendang telinga. Nah, kemudian bagian-bagian dari telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah itu sebetulnya antara telinga luar dan telinga tengah itu dibatasi oleh gendang telinga. Bagian gendang telinga itu sangat sensitif terhadap gelombang suara, membuat gendang telinga bergetar jika mendengar suara. Nah, di belakang gendang suara itu ada 3 tulang pendengaran, atau orang mengatakan 3 tulang kecil. Apa itu? Yang pertama adalah tulang martil, yang kedua tulang landasan, dan yang ketiga tulang sanggurdi. Nama lain dari tulang martir adalah malleus. Nama lain dari tulang landasan adalah incus. Nama lain tulang sanggurdi adalah stapes. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melanjutkan suara ke bagian telinga dalam. Nah, di dalam telinga dalam itu terdapat koklea. Karena koklea itu bentuknya seperti siput, maka nama lain dari koklea adalah rumah siput. Apa fungsinya? Rumah siput berfungsi untuk menerima getaran suara dikirim ke otak melalui saraf auditori. Nah, sekarang ada 3 macam bunyi. Nah, kalau bunyi kita dengar itu karena mempunyai frekuensi bunyi. Apa itu frekuensi bunyi? Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bunyi infrasonik, bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 getaran per detik. Yang kedua, bunyi audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Dari 3 suara ini, yang bisa kita tangkap oleh telinga kita adalah yang kedua, yaitu bunyi audiosonik. Sedangkan yang kurang atau infrasonik itu biasanya bisa didengarkan oleh serangga dan lain-lain. Kemudian ada anjing, itu juga bisa mendengarkan bunyi infrasonik, ya. Kemudian bunyi dapat dipantulkan jika bunyi dalam perambatannya dihalangi oleh benda
yang permukaannya keras seperti kayu, besi, dinding, batu, gunung, dan lain-lain. Pemantulan bunyi ada 2 jenis, yaitu yang pertama, gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Dan yang kedua, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bercampur dengan bunyi asli. Di samping ada gambar yang memberikan contoh tentang gema dan gaung. Namun, pemantulan bunyi itu juga ada fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya biasanya untuk memperkeras atau memperkuat bunyi pada alat-alat musik tertentu. Misalnya ada gitar, ada seruling, dan gendang, dan lain-lainnya. Nah, di dalam gitar itu terdapat tabung resonansi. Ya, itu yang membuat suara gitar menjadi lebih keras atau lebih jelas. Nah, selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi antara lain kertas, kain, busa, karpet, goni, dan lain-lain. Digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Nah, biasanya ada ruangan-ruangan tertentu yang dipasang peredam bunyi. Apa contohnya? Studio rekaman, kemudian ruang rapat, kemudian ada mungkin studio kalau kita nonton film, ya, bioskop, ya. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran hari ini. Saya percaya kalian pasti paham dan mengerti yang hari ini Ibu sampaikan, yaitu pembelajaran IPA dan pembelajaran SPDP. Ingat, jika ada beberapa materi yang menurut kalian penting, kalian boleh catat. Oke? Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.